Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihilladzina astafa. Wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudrah dan iradahnya, karena di pagi hari yang penuh barokah ini kita semuanya masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bergegas ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah salat subuh di masjid yang mulia ini. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita langkahkan, apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapat karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, salat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang senantiasa taat dan patuh kepadanya. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari yang penuh barokah ini saya akan menyampaikan terkait dengan 6 kedudukan anak dalam Islam. Mengapa ini perlu kami sampaikan? Karena pada hakikatnya hadirin, anak-anak yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu merupakan bagian dari ikhtiar kita, sarana kita, kebaikan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan nikmat yang Allah berikan ini justru kita semakin dekat dengan Allah, justru kita semakin ingat kepada Allah, ataukah justru kita akan semakin jauh, semakin lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena apa? Anak-anak yang dianugerahkan kepada kita semuanya ini juga memiliki perspektif dalam pandangan Islam. Makanya ketika kita melihat, hadirin, banyak sekali di kalangan anak-anak muda, di kalangan seusia saya seperti ini, banyak sekali mereka yang pergaulannya bebas, ya, masyarakatnya kurang, ataupun sikap dan sifatnya masih memiliki sikap yang kurang baik, katakanlah seperti itu. Atau mungkin ada juga anak-anak atau seusia saya, ya, yang terkadang melampaui batas dari syariat Islam. Sekarang banyak Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seusia-usia saya atau seusia 20 tahun ke atas itu adalah puncak-puncak di mana seseorang atau pemuda atau anak tersebut itu menikmati segala kemudorotan atau menikmati segala kejahatan dalam bentuk apapun itu. Sekarang banyak juga kalangan pelajar, kalangan anak-anak muda, ya kan, yang terkadang justru semakin jauh dari Allah. Mereka katakanlah berduaan, memiliki hubungan status atau pacaran. Akhirnya apa dampaknya? Kalau bablas ya bahaya.
ya. Kalau bablas ya bahaya Bapak Ibu. Yang dikandungnya malah digugurkan. Nah, ini bentuk-bentuk kezaliman yang luar biasa yang terkadang itu kita itu ngeri, ya. Kita itu ngeri Bapak Ibu rahimakumullah mendengar berita-berita yang seperti itu. Maka jangan sampai anak-anak kita itu terlibat ke dalam lingkungan yang seperti itu, yang semakin jauh dari Allah. Maka ma'asyiral muslimin hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, ya, selain anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua ini juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua. Sedekat apa hubungan kita kepada anak kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala luqmanu li'ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya, ini satu ayat menjelaskan wa idz qala Luqman, suatu ketika Luqman itu, ya, Luqman ini adalah seorang ayah, ya, yang berhasil dalam mendidik anaknya. Bahkan saking berhasilnya beliau, nama Luqman ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Luqman ini tadi, ya. Yang saya baca tadi adalah Quran surat Luqman ayat 14. Wa idz qala Luqmanu li'ibnihi, ya, pernah mengatakan atau pernah mengingatkan kepada anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan sekali-kali kalian itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim, karena bentuk kesyirikan, bentuk menyekutukan Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Coba bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, ya, anak yang di usia masih senang-senangnya, ya, mungkin belum balik, ya, ternyata masih dimotivasi oleh seorang ayah yang luar biasa, ya. Jangan sekali-kali kita, ya, atau anak kita ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena bentuk kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Namun kita melihat keanekaragaman di tahun-tahun yang seperti ini, fenomena yang luar biasa hari ini. Makanya kita setidaknya ini ada 6 kedudukan anak di dalam pandangan Islam, ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam riwayat Abu Hurairah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu maulidin yuwaladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dia tidak memiliki dosa apapun, ya. Fa'abahu yuwahidani au yumajjisani au yansoroni, tetapi orang tua inilah yang akan menjadikan anak tersebut Yahudi, Majusi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Satu hadis ini menjelaskan bahwa, ya, jangan sampai kemudian anak yang kita lahirkan Bapak Ibu rahimakumullah yang masih dalam keadaan suci, yang masih dalam keadaan bersih, justru dia akan tumbuh, berkembang, ya, menjadi dewasa, menjadi pemuda, akan tetapi, ya, kesalahan-kesalahan kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita sebagai orang tua itu justru semakin fatal. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ini hikmah, ya. Jangan sampai kita ini diberikan tanggung jawab oleh Allah, ya, memiliki buah hati. Anak yang sudah kita cintai ini akan tetapi terkadang, ya, masih memberikan ekstra kesabaran bagi orang tuanya. Kedudukan anak dalam Islam ini juga dijelaskan dalam buku pendidikan Islam dalam dimensi Islam. Nah, ini jadi saya kutip melalui buku pendidikan anak dalam dimensi Islam yang ditulis oleh Azhari. Yang pertama adalah anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai orang tua, ya, ini tadi bagaimana kita ini bisa mendidik, membesarkan, memberikan haknya
dan juga ada beberapa riwayat yang lain ketika umurnya sudah cukup ya dinikahkan. Nah, tugas-tugas yang seperti ini juga tak berat Bapak Ibu rahimakumullah, karena kita sudah mengetahui ya, dalam ilmu psikologi itu dikatakan ya, kenakalan anak itu ya dimulai sejak ia dari masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan itu seusai masa-masa balik. Jadi pasca balik anak itu sudah remaja, sudah dewasa, sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pahala, mana yang dosa. Itu anak itu sudah mumayyiz. Itu masa pertumbuhan sampai dia berusia di tengah-tengah 19 tahun atau 18 tahun, berarti menginjak pasca kelulusan dari sekolah menengah sekolah menengah atas, SMA, SMK atau sederajat. Itu masa-masa pertumbuhan anak. Makanya seneng-senengnya lari niku nggih usia-usia sak monten ya, usia SMP sampai SMA niki Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika kita sebagai orang tua harus melakukan kedekatan kepada anak. Nah, kedekatan kita ini juga banyak, kedekatan emosional ya, kedekatan psikologisnya, kedekatan komunikasinya. Jangan sampai kita sebagai orang tua komunikasi kita dengan anak kita itu masih jauh, masih terjaga ya. Ketika anak salah kita tidak berani mengingatkan, padahal itu adalah orang tua perannya. Ketika misalkan anak kita lalai misalkan, atau misalkan katakanlah bandel, nakal, maka kita sebagai orang tua harus mengingatkan, karena di masa-masa pertumbuhan ya. Makanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Nah, bagaimana menjaganya? Salah satunya adalah dengan cara mendidik, seperti didikan dari kisahnya Luqman ini tadi. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak hanya itu ya, selain kita mendidik, maka kita harus memperkenalkan anak itu dalam keadaan pertumbuhan yang lebih baik, lingkungannya yang baik, teman-temannya yang baik. Karena di usia-usia seperti itu adalah usia kesenangan mereka ya. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu rahimakumullah ya, ada yang namanya istilah sekarang anak muda zaman now atau Gen Z, itu istilahnya circle ya. Circle, mereka itu memiliki ikatan pertemanan atau persahabatan atau kedekatan dengan teman-temannya. Itu circle ya. Nah, circle ini ya, kalau saya pernah membaca dalam penelitian, 82% itu tidak baik ya, tidak baik bagi anak kita. Karena apa? Anak kita mungkin yang awalnya mau ke masjid, yang awalnya mau membaca Al-Quran, yang awalnya mau belajar ke sekolah ya, justru karena pertemanan yang segelintir ini mereka akan dipengaruhi. Dari mana? Dari teman-temannya. Makanya hati-hati sekarang itu, jenengan lihat wis teng sekolah gitu mawon, pasti dia itu memiliki ikatan yang seperti itu ya. Engko gurune mboten cocok ngajar nggih dirasani ngoten niku nggih ya. Engke nek misale awalnya diajak orang tuanya ke masjid, akhirnya buka HP ya, baca salah satu pesan WA, mboten sios ke masjid. Karena apa? Mereka sudah memiliki ikatan yang seperti ini. Maka kita harus memutus yang tidak baik seperti itu ya, harus keluar dari zona yang seperti itu. Makanya hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah ya, apalagi ini musim liburan juga kan ya, musim liburan sekolah ya. Anak-anak kita mungkin mohon maaf ya, izinnya kemana gitu, tapi sampai sana, sampai Terawas, sampai Pacut, luar biasa kan. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah yang harus kita waspadai. Maka salah satu jalan utamanya ya, ketika anak kita sudah memasuki usia-usia kesenangan seperti itu atau usia dalam pertumbuhan ya, maka kita sebagai orang tua harus memperkenalkan anak itu untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek waktune salat nggih, ayo diajak salat teng masjid. Nek waktune ngaji nggih, ayo diingatkan.
kalau misalkan waktune ngaji, orang tua yang nggih ikut ngaji. Mungkin nek misalkan waktune sekolah nggih ayo diingatkan ya, diobrak-obrak niku Bapak Ibu nggih ya. Waktune sekolah ibadah ya. Karena itu bentuk dari ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan ya, tidak mengacu kepada anak kita, karena tugas kita ini adalah di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, bentuk ibadah kita dalam mendidik anak adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mencetak generasi-generasi Rabbani ya. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Maka kita sebagai orang tua harus menciptakan anak-anak kita, generasi-generasi kita untuk menjadi pemimpin masa yang akan datang. Nah, pemimpin itu juga tidak hanya mereka yang hari ini memimpin di dalam lembaga, dalam perusahaan, bukan ya. Ini nanti akan ada penjelasan umumnya ya. Jadi pemimpin itu ya minimalnya sekarang itu bisa memimpin dalam rumah tangganya. Kan yang nggak mungkin seorang calon ayah tidak bisa memimpin dalam rumah tangganya. Nah, ini yang pertama ya Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kedudukan anak ya. Yang nomor dua ini adalah anak itu merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya senang gitu, apalagi anak-anak kita yang masih kecil ya. Nah, digendong, dihibur dan lain sebagainya. Mungkin nangis nggih ditumbasaken napa pentol nggih ya, napa permen, susu dan lain sebagainya. Karena masa-masa pertumbuhan, masa senang-senangnya. Ya. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua itu adalah anak ini sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yuhabu liman yasha'u inatha. Kata Allah Subhanahu wa taala, milik Allah kerajaan langit dan bumi, Dia yang menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia juga yang akan memberikan anak perempuan. Wa yuhabu liman yasha'u dzukur. Dan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepada anak laki-laki yang Dia kehendaki pula. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah nggih, anak kita ya yang sudah dilahirkan ke muka bumi itu merupakan bagian kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Terkadang itu kalau misalkan dalam masa-masa kehamilan beberapa bulan ya, kemudian di OSG gitu, oh ini kata dokternya anaknya perempuan nanti. Nah, ternyata mohon maaf nanti yang keluar laki-laki. Nah, itu kan terkadang juga ada. Itu namanya prediksi. Akan tetapi Allah itu yang lebih maha menghendaki. Makanya dengan ikhtiar-ikhtiar seperti ini ya, kita tidak bisa request ya. Kita tidak bisa request karena kita manusia biasa. Tapi kita itu bisa ikhtiar dan berdoa. Minta anak yang seperti apa, insya Allah ya. Dengan ikhtiar kita, ya Allah saya pengen memiliki anak yang kemudian rajin, pinter. Kita boleh berdoa seperti itu. Bahkan proses dalam mendidik anak itu yang ditekankan seperti itu ya. Dengan kita berdoa, dengan ikhtiar kita, pengorbanan kita kepada anak-anak kita itu ya, itu kan bagi ikhtiar, bagian dari ikhtiar Bapak Ibu. Itulah yang akan prosesnya anak kita, yang mengantarkan prosesnya anak kita. Entah itu dia menjadi baik, entah itu dia menjadi nakal, kurang baik, ya tergantung dari kita. Apalagi masa-masa pertumbuhan. Di dalam lanjutan ayatnya, ayat 50, au yuzawazuhum dakrona wa inatha, atau dia yang menganugerahkan
jenis laki-laki dan perempuan loh, ya. Anugerah dari Allah. Jadi kita harus menerima, ya, menerima dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Bapak Ibu rahimakumullah, ya, terkadang kalau misalkan kita kembalikan ke zaman sekarang itu, ya, ke zaman sekarang Bapak Ibu rahimakumullah, apalagi anak-anak muda hari ini terkadang itu menyepelekan hal itu, ya. Menyepelekan hal itu maksudnya gimana Bapak Ibu? Ketika mereka itu sudah terjerumus dalam lingkungan-lingkungan yang tidak baik, ya, lingkungan-lingkungan yang banyak maksiatnya itu, terkadang mereka itu seenaknya gitu loh, seenaknya melakukan perbuatan keji, perbuatan itu yang hari ini viral loh. Contohnya Bapak Ibu rahimakumullah, kemarin viral, ya, lagi-lagi anak muda terjun ke mana, nyemplung teng pundi, teng Rolak Kali Brantas. Mereka ternyata tekanan depresi, entah itu tekanan kehidupankah atau tekanan karena kesehatannya kurang paham juga. Tapi yang kemarin itu coba, ya, nyemplung teng Kali Rolak karena apa? Karena putus dari cinta, putus dari pacaran loh. Luar biasa. Istilah Bapak Ibu rahimakumullah, nek misalkan arah tujuannya itu tidak baik, pasti permasalahannya pun juga tidak baik. Itu yakin itu. Makanya kita sebagai orang tua ya harus bisa berani menekankan anak kita jangan sampai terlibat ke zona yang seperti itu. Luar biasa, ya. Bahkan kemarin saya melihat berita di Malang itu juga ada, ya. Karena mereka ini menjalin status hubungan, ya, uang rezekinya ayahnya, orang tuanya dihabiskan hanya karena perempuan loh. Ini kan luar biasa. Karena pergaulannya tidak sehat Bapak Ibu rahimakumullah. Padahal ini adalah bagian dari anugerah, nikmat, akan tetapi kok terkadang menjengkelkan. Nah, ini nanti masuk di poin yang selanjutnya, ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah, ya, ketika kita memiliki anak-anak yang usia pertumbuhan tadi, pasca balik sampai dia menginjak usia SMA, harus ekstra sabar, ya. Itu masa-masa pertumbuhannya anak, masa senang-senangnya anak, nggih masa nakal-nakale anak. Saestu niku kula nggih pun tahu ngalami polai. Nah, yang ketiga Bapak Ibu rahimakumullah, anak itu adalah ujian. Nah, ini, ya, anak itu adalah ujian atau cobaan. Nah, tinggal kita yang sabar atau mboten. Nah, ini yang poin yang ketiga, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalilnya jelas di Quran surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika hari ini kita diberikan oleh Allah anak di masa-masa pertumbuhan yang seperti itu, Bapak Ibu rahimakumullah, kita menjumpai anak kita nakal, kita menjumpai anak kita bandel, akan tetapi kita masih sabar, kita masih bisa mendidiknya, kita masih bisa ikhtiar kepada Allah, kita masih bisa mengajak untuk ke dalam kebaikan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita ini akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Itu adalah titipan dari Allah. Itu harus kita jaga, harus kita didik semaksimal mungkin. Makanya jalan satu-satunya Bapak Ibu rahimakumullah, ikhtiar kita selain kita berdoa, kita kenalkan anak-anak kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenalkan ke rumah Allah, kita ajak membaca Al-Qur'an. Pun sampai kemudian paginya dia sekolahkan, ya, itu bagian dari hak kita, sekolah, ya, mencari ilmu. Namun mohon maaf, sorenya, malamnya dia sik ngelutus dolen, izine teng pundi ngoten, tapi kita izini mawon tanpa komunikasi dari orang tua. Kajenge teng pundi nak, misalkan seperti itu dolennya. Nah, dolen ini nggih kata bentuke enten sing dolen-dolen model ngoten niku nggih ya. Apa maneh niki teng kota luar biasa,
ya kan? Nah, harus kita awasi, sekalipun diizinkan ya harus memberi batasan waktu. Bapak Ibu mungkin nek sampai bablas niku nggih bahaya. Mantu jam 10, jam 11, 12, Masya Allah lari-lari sakniki niku nggih ngoten niku lho Bapak Ibu. Napa malengken niki pun Sabtu malam Ahad niku luar biasa. Godaan niku luar biasa nggih ya. Sabtu malam mingguan niku teng pundi nggih lari-lari sakniki. Dan lari-lari sakniki niku Bapak Ibu rahimakumullah ya, diajak untuk berbuat baik itu berat. Ya, lari sakniki niku luar biasa. Diajak untuk kebaikan niku berat naudzubillah. Nggih rata-rata mboten sedanten, tapi nek teng mriki insyaallah gampang-gampang niku enten lari alit-alit nggih, enten mas-mase, enten lari nom-nomanen teng mriki. Tapi nek teng mriko niku lho, kuwat sing ngoten niku. Subuhan niku sing adzan nggih, bapak-bapak sing wis sepuh-sepuh ngoten niku nggih ya. Sing ngimami nggih ngoten, kadang diadani dhewe, di imami dhewe. Nek teng mriki kan mboten. Yang azan masih muda, yang imam masih muda, luar biasa ya. Ikhtiar dari masjid ini bisa membentuk generasi kita itu untuk semakin baik. Nah tadi kembali lagi ya, kembali ke masa-masa pertumbuhan anak itu tadi ya, bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau misalkan ini ya kita biarkan begitu, ngapunten dia akan terjun ke hal-hal yang seperti itu ya. Dia sudah tidak kenal Allah, dia suka berbuat maksiat ya, dia suka berbuat onar, katakanlah seperti itu, noakale mboten karu-karuan. Tapi nanti akan ada masanya anak kita itu sadar dengan sendirinya. Kapan niku Bapak Ibu? Di usia pasca nikah atau berkeluarga. Pun dalan jenengan titeni niki. Terkadang anak kita nawakal nggih ya, SD, SMP, SMA nawakal gawe napa jengkel tiang sepah, tapi nek pun rumah tangga nggih ya, nek pun rumah tangga pun keluarga pun gak ada tanggungan, insyaallah baik-baik ya Mbak. Karena ini akan ada masanya anak kita itu akan menjadi baik, peduli dengan orang tuanya ya. Bahkan dia akan menyesali dari kehidupan yang seperti itu. Masa-masa berkeluarga insyaallah Ustalah. Nah inilah Bapak Ibu rahimakumullah, akan ada masanya. Tapi ngapunten tadi, di usia-usia kesenangan anak ini harus kita imbangi dengan kebaikan. Karena nopo sakniki niku wis luar biasa pergaulane nggih, anak-anak kita itu ya yang di luar sana ya, saya perhatikan betul ya, lari sakniki niku Bapak Ibu rahimakumullah terganggu dengan ini loh, terganggu dengan HP. Gen Z hari ini itu terjajah dengan medsos yang dia miliki, dengan smartphone yang dia miliki. Wis talah jenengan cek niku HP nila isine game-giman tok. Tapi nek teng mriki mboten nggih ya. Nek teng mriko lho kata. Nah, game-gimane kawata Bapak Ibu rahimakumullah ya Allah. Hiburane niku kan. Karena napa? Anak kita niku di usia-usia niku tadi masa-masa gembira, masa-masa enjoy gitu loh. Kalau HP-nya banyak gitu. Kalau misalkan bosan dengan HP-nya, dia akan dolin kemana gitu ya. Itu luar biasa. Dan parahnya lagi sekarang itu dia itu semakin terbatas dengan waktu ya. Tidak ada batasan waktunya. Jenengan tinggali lari-lari nom-noman ngoten niku, dolin lah sampai tengah wengi. Kula wau niki jam berangkat duking griya niku jam 3:30. Ngoten niku nggih wonten teng warkop niku le isine lari nom-noman tok lho Pak Bu. Saestu niku. Lah iki arek-arek lho gak turu tayok napa. Tidure niku nggih mantun sobo ngeten niki. Wis rata-rata ngoten niku. Mangkane nek gak ada yuga sing model ngoten-ngoten niku wis ayo dirubah. Nggih ya. Begadang niku boleh, tapi nek sering-seringan nggih mengganggu mental mereka. Makanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam konsep pendidikan anak itu luar biasa. Bahkan ada riwayat hadis yang menyatakan ajarilah anak-anakmu, didiklah anak-anakmu itu dengan 3 hal, dengan 3 karakter. Apa itu? Yang pertama dengan berkuda ya. Kemudian yang kedua memanah, dan yang ketiga adalah berenang. Karena dengan ketiga hal ini
satu mawon anak kita bisa, itu mentalnya insya Allah baik. Dia tidak mudah baper, ya. Ketika ada permasalahan dia bisa mencari jalan keluarnya, bukan kemudian terjun ke rolak, bunuh diri, menghabiskan ini dan lain sebagainya. Karena karakternya sudah tertempa dari kecil. Ibaratnya nek wong sakniki niku pun terbiasa soro, pun terbiasa susah. Mangkane ayo diajak sesekali anak kita itu soro, tapi nggih soro sing apik ngoten lho. Bukan kok dimanja mawon. Itu akan membentuk karakter anak itu nggih akan semakin ngoten niku, semakin manja, luar biasa. Apalagi anak yang laki-laki itu harus kita tempa mentalnya, fisiknya dan lain sebagainya, mumpung di masa-masa pertumbuhan, ya. Nah, itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mangkane nek nggadahi tipe anak sing model ngeten niki nggih pun motivasine teng Quran surat At-Taghabun ayat 15 sabar, ayo dididik pelan-pelan nggih ya, dikenalkan teng Gusti Allah, maca Al-Qur'an teng masjid ngeten niki, maka insya Allah sendirinya akan diberikan kelembutan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, nah yang keempat penerus garis keturunan. Nah, anak-anak kita ini yang akan mewarisi apa ini perjuangan masa perjuangan jenengan Bapak Ibu nggih. Misalkan nek jenengan gadahi usaha atau misalkan nopo mawon, itu nanti pasti akan diteruskan oleh anak-anaknya. Atau misalkan hari ini yang ayahnya menjadi guru, yang menjadi dokter atau profesi yang lainnya, sekalipun menjadi petani, dia juga yang akan mewarisi perjuangan orang tuanya. Nah, kemudian yang kelima, pelestari pahala orang tua. Nah, ini ya. Kalau misalkan anak kita baik, ya, napa niki seneng, ya, orang tua yang seneng, insya Allah akan ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insan anqata'a amaluhu illa min salasin. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka semua terputus amal kebaikannya kecuali tiga hal. Illa min sodakotin jariyah, sodakoh jariyah. Jadi nek misale wonten anak Adam sing meninggal, semua perjuangannya terputus, semua kebaikannya terputus kecuali sodakoh jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat Bapak Ibu nggih ya. Termasuk ngeten niki, kita niki sami-sami noto ati, noto pikir, menuntut ilmu, majelis ilmu ngeten niki bagian dari kita mencari ilmu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah awaladin solihin yad'ulah, anak-anak kita yang akan mendoakan kita semuanya. Makanya ayo dididik, ya, ayo dikenalkan ke masjid. Boleh jadi ngapunten mangkin jenengan pas sedo, pas wafat anak kita bisa ngimami, ya, anak kita yang akan memimpin sholat kita, yang memandikan kita, yang meramut, oh luar biasa itu, ya, sampai menguburkannya, itu luar biasa, ya. Makanya ayo Bapak Ibu rahimakumullah, dengan hikmah 6 konsep, ya, kedudukan anak dalam Islam ini, kita bersama-sama ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah, karena kita ini adalah manusia biasa, pasti tak luput dari yang namanya dosa dan salah, maka kita sebagai orang tua harus sadar bahwa anak kita ini adalah makhluk independen. Napa niku makhluk independen? Makhluk independen niki adalah labil, ya. Nek misale anak kita salah, nggih ayo diingatkan. Nek misale anak kita benar, nggih ayo didukung, gitu nggih. Nah, artinya apa? Terkadang anak kita niku nggih nggadahi kesalahan, boten
panjenengan, boteng tetanggane, boteng gurune, nggih, ayo dielingkan bersama-sama, diingatkan bersama-sama karena masa-masa labil. Mungkin nek misale katakanlah di akhir semester membawa prestasi, nah orang tuanya gembira, tetap kita dukung. Dengan harapan apa? Dengan harapan agar ikhtiar yang keenam ini bisa mengarahkan anak-anak kita untuk menggapai masa depan yang lebih cemerlang, untuk menggapai cita-cita yang lebih bagus lagi. Jadi ayo kita dukung, ayo kita support selama itu baik untuk masa depan anak. Kita juga ikhtiar berdoa teng Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar anak-anak kita ini diberikan anak-anak yang solih solihah. Nah inilah Bapak Ibu rahimakumullah 6 kedudukan anak dalam Islam yang sudah saya rangkum di dalam buku ya. Di dalam buku ini terkadang orang tua juga harus memiliki ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiare tiyang sepan iku nggih benten-benten, enten ikhtiare tiyang sepan iku sing mendoakan mawon enten sing sekolah mawon di sekolahno, di privat dilesaken enten nggih, tapi anake pinter, cerdas. Enten malih orang tua sing ikhtiare dipondokaken pun pasrah teng ustad teng kiyaine, wis jenengan didik kiai ustad, karakternya nanti akan tertepang nggih wonten. Jadi mboten saged disamakan, ikhtiarnya kita itu nggih benten-benten. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah yang dapat saya sampaikan, dengan harapan agar kita semuanya ini, peran kita sebagai orang tua ini bisa memiliki rasa tanggung jawab kita. Insya Allah semuanya akan ada hikmahnya. Anak kita terkadang nakal nggih wonten hikmahe, anak kita kadang nggih mendel baik nggih wonten hikmahe. Semuanya akan ada hikmahnya selama kita ini masih di jalan yang baik, masih di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan majelis ilmu yang penuh barokah di pagi hari yang penuh mulia ini, kita semuanya masih diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk bisa menggapai kemenangan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap kepada Allah dengan majelis ilmu yang seperti ini bisa ikhtiar kepada Allah untuk membina generasi kita, mencetak anak-anak kita untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Insya Allah hari ini, pagi ini kita berkumpul di masjid yang dimuliakan oleh Allah. Nanti di hari kiamat di surganya Allah kita akan berjumpa kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.